Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Ahmad Official 13. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel saya di Ahmad Official 13. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang V-Network ya, dimana tampilan V-Network di dashboard sudah mulai tampilan baru ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya tampilan di layar teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek di V-Networknya masing-masing. Di sini ada tulisan Mainnet KYC ya, KNI atau Mainnet Info. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tampilan KYC ya. Ini kita lihat ya apa isinya dari tampilan ini ya. Di sini teman-teman tinggal klik aja di KYC KNI. Di sini teman-teman bisa lihat ya question ya. Ini versinya bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi saya coba untuk memudahkan ya agar bisa dipahami maksud dari info ini ya. Kita masuk ke terjemah. Kita coba pelan-pelan ya. Kita di sini terlihat tanya jawab KYC ya. Pertanyaan, apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch? Jawabannya awal batch kecil dan segera KYC massal. Dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal, baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC di browser untuk mengunggah dokumentasi KYC. Untuk pengujian tujuan debug algoritma dan peningkatan kinerja. Misalnya kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi link fans cek dan pertinjauan redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Lebih banyak batch akan segera dirilis hingga KYC massal dimulai. Perhatikan ekstra dan iterasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis. Setelah pentingnya dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYC untuk mengirim dokumen KYC mereka. Kita lanjut untuk bagian berikutnya. Di sini kita maksudnya ya, kita pelan-pelan mengartikan apa maksud dari info ini ya. Di sini teman-teman pertanyaan, apakah pioner akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas? Ya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan dan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Oke, kita lanjut. Jadi ini pengumuman tentang tanya jawab soal KYC ya. Akan disiapkan KYC massal di mana dipersiapkan sementara untuk batch kecil yaitu 50 per negara. Kini kita lihat lagi ya. Pertanyaan, kapan saldo P akan ditransfer ke dompet Mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Jawabannya menyerahkan dokumen saja, misalnya beserta percontohan KYC atau bahkan diidentifikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya YOT KYC IT. Hanyalah bagian dari proses PKYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan P, serta verifikasi kebutuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan PKYC. Umumnya setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan P. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo P mereka akan dapat dipindahkan dan ditransfer ke dompet Mainnet mereka dalam batch reguler. Di sini cukup panjang ya teman-teman, mungkin saya agak ini ya sedikit. Kita lanjut lagi artian berikutnya. Pertanyaan, berapa lama pioner harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka?
Jawaban mereka, waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC percontohan melalui V-Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi verifikasi manusia ada yang akan segera dirilis. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memverifikasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding, pembaruan nama waktu tambahan mungkin diperlukan. Hasil KYC juga akan bergantung pada pencocokan nama Anda dengan akun PI Anda. Penyaringan terhadap AML pemerintah dan daftar sanksi anti terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Kita lanjut langsung bagian bawah. Oke, lanjut ya. Di pertanyaan, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau tidak? Oke, ini penting sekali ya. Perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi PKYC melalui V-Browser, tempat mereka mengirim dokumen. Pertanyaan, apakah yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Bakar itu maksudnya hilang ya, atau dimusnahkan. Kegalauan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Ini kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, banding atau penolakan permanen. Akun PI tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang, dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Oke, di sini teman-teman pasti ya, ketika teman-teman sudah masuk KYC massal, itu teman-teman pastikan untuk benar-benar mempersiapkan KTP ID KYC untuk KYC ya, terutama untuk KTP yang sudah rusak atau yang buram atau yang belum seumur hidup. Pastikan teman-teman lebih baik dari sekarang untuk melakukan pembaruan KTP. Ketika nanti sudah KYC, KTP teman-teman mudah dibaca dan dilacak ya. Jadi teman-teman dipersiapkan dari sekarang ya, sebelum nanti KYC dimulai. Persiapkan dari identitas teman-teman ya. Pastikan untuk KTP sudah jelas ya, karena sebagian sudah ada yang berhasil KYC, yaitu tentang 50 batch, 50 member per negara ya. Jadi sebelum KYC massal, teman-teman persiapkan dari sekarang. Oke, itu ya info dari tentang mainnet KYC ya, tentang tanya jawab tentang KYC langsung dijawab oleh tim V-Network langsung. Oke, semoga bermanfaat. Salam V-Network.